Begitu aku masukin file keduanya. Nggak ada suratnya. Lah jangkrik. Oke, jadi hari ini kita lagi ada di kediamannya Mas Hana Wijayanto. Ini udah? Wijayanto ya namanya? Nama lengkap? Nama lengkap? Iya. Mas Hana Wijayanto. Mas Hana itu di spasi atau disambung cuman? Spasi dong. Spasi ya? Mas spasi Hana. Wijayanto. Kirim ke 3669. Ini awalnya mau channel hewan kan? enggak lah. Enggak. Awalnya itu Pelihara cupang. Ternak lele. tutorial benerin kipas angin. Tapi akhirnya lebih asik dibawa ngobrol ternyata. Jadi Mas Hana ini adalah seorang teman. Udah lama Mon ya kita temenan ya. 2000 berapa sih? Masa sebut tahun gini ya? Pokoknya pas STM 2000. Gak usah sebut tahun. Ketahuan banget. Enggak. Orang kira itu kan kamu lebih muda daripada aku pasti. Ya memang. Iya, memang tapi nggak sejauh itu kan. Coba kamu nggak. Ini bicara look kan? Iya, kamu kebanyakan orang nebak umurmu berapa? Yang paling muda Pasti 26. 26 paling muda. Berapa selisihnya berapa tuh? Weh. Selisihnya 4 tahun. Enggak dong. 4 tahun. 6 dong. 6 tahun. Jadi saya sama Han ini seumuran. Beda bulan. Beda setengah tahun. Pas beda setengah tahun ya. Kita kenal itu 2007. Disebut lagi. Gak apa biar orang tahu kamu itu tua sebenarnya, Mon. Oke. Udah 2007. 2007. Pas magang. Magang kita nggak ketemu. Betul, tapi kan aku magang sama si Amir. Amir temenmu. Oh iya. Nah, di situ dia mulai. Di dealer itu berarti mobil. Hah? Iya di dealer. Oke. Iya dulu di Ford. Iya. Oh, ini boleh sebut merek? Gak apa-apa orang. Di Ford. Kayak ada duitnya aja. Foto Ford masuk di sini kan lumayan. Jadi ini disponsori oleh Tonggat Dan LA. dan LA dan French Fries 2000. Garuda juga. Ini emang sengaja aku siapin yuk karena mengenang dulu zaman-zaman kita kuliah. Iya ini salah satunya ini ya. Sama ada satu lagi seharusnya Mon. Apa itu? Hello Panda. Oh iya. Aku nggak ingat spesifik apa aja yang bisa kita beli sih. Hello Panda, minumnya itu teh kotak seingatku. Itu kamu kalau. Pokoknya Fresti aku Fresti dulu. Iya. Fresti. Aku ini ya fresh yang Fresti black currant yang gitu-gitu. yang ya gitu-gitu lah. Kenapa jadi ini ya? Nostalgia ya. Kayaknya ini pembicaraan terlalu internal kayaknya. Ya, Tapi nggak apa-apa. Juga bukan podcast apa-apa. Emang buat apa nih? Ya nggak apa-apa, buat ini aja. Karena aku tuh punya kebutuhan untuk banyak ngobrol sebenarnya belakangan. Karena belakangan jarang ngobrol. Bukan belakangan jarang ngobrol. Kan udah di redaksi ini udah mulai harus apa ya banyak adaptasi lah. Ya ini media latihanku juga sih buat ngobrol. Berarti kamu mau gantiin Ami jadi host? Bukan mau sudah. Oh sudah, berarti Ami nanti. Enggak, aku jadi sayap kedua sih. Jadi kalau misalnya ada beberapa. Sayap kan 2 memang. Iya, aku sayap kedua. Kiri aku kan. Ami kanan. Nah, beberapa konten atau beberapa topik itu kurang pas lah. Kalau ketika dibawakan dianuin sama Ami. si Ami gitu. Hati-hati nih kamu mau di. Iya, sebenarnya sih singkirkan aku secara dalam rangka perlahan. ini sih apa namanya? Apa sih namanya? Apa? Mengambil Pelan-pelan alih. Mengambil alih. Nah. Ya gitu, Sukemon ini apa Kamu ya? coba panggil nama normal lah yuk. Nggak bisa, Mon. Sudah terlalu kebiasaan. Sudah. Enggak, jadinya kan nanti menjelaskan lagi kok manggilnya kayak gitu. Iya, nggak apa-apa, nanti aku jelasin. Nggak usah, nggak perlu sebenarnya. Iya sih. Jadi panggilan akrab lah itu kalau sama Panggilan sayang. Hana. Kalau sama Hana ini Hana. Sama Kayak Han Jepang ini banget. manggilnya Mon. Itu adalah dulu peristiwa di kampus lah. Sampai akhirnya dia digelari Sukemon. Sampai sekarang akhirnya manggilnya kebiasaan. Kamu doang. Hah? Kamu doang. Sama Dolpi. Iya, cuma 2. Iya, cuma anak semu doang ya. Nggak anak semu juga. Kamu doang sama Dolpi. Iya sih, ya karena kita dulu sering Bareng. Akhirnya terbawa-bawa lah sampai sekarang. Mungkin karena intensitasnya Tinggi. lebih sering aku Daripada. Iya, lebih sering sama aku daripada sama si Dolpi ya. Tapi si Dolpi juga kalau ketemu kamu juga pasti masih manggil Mon palingan. Masih. Masih.
Ya, balik lagi tadi kita berteman sudah sejak 2007. Itu kurang lebih berapa itu ya? Belasan tahun lah ya. Iya, aku malas ngitung sih. Aku suka ngitung aku. Berapa jadi? Apalagi duit. 2023 kurang 2007. 2007 itu kita berarti 16 tahun. Anjir lama ya? Lama. Aku aja kemarin tuh mikir sama ini kan. Waktu kapan tuh ketemu Anta? Nggak tahu, aku pulang-pulang tuh pikir aku sama Anta ini kenal berapa lama ya gitu. Lama juga. Sama kan? juga kurang lebih. Beda. Kalau Anta kan sudah kuliah. Anta Udah udah kuliah. kenalannya? Oh 2000, iya pas kuliah dong. Pas kuliah 2009 2010 deh. 2010. Event teh kotak. Iya, teh kotak. Enggak, sebelumnya 2009 itu yang kamu gak suka kan? Itu yang di teh kotak. Mau kupukul dia emang. Yang ini waktu kita baru masuk, dia kan kakak tingkat kita kan. Iya. Kamu ingat gak ya waktu kita baru masuk kuliah hari keberapa? Dia datang sama Icang mempromosikan, bukan di kantin, di kelas. Oh iya. Mempromosikan himpunan mahasiswa teknik mesin. Teknik mesin. Betul. Ini apa sih ini orang gitu. Nah ternyata habis itu, iya ngomongnya nggak jelas lagi, sempak kamu Jon. Habis itu ketemu lagi di event teh kotak itu yang sepeda itu ya. Iya. Goes. Goes. Ini kira-kira dia nonton nggak sih? Ada. Nggak nonton nggak kira-kira dia bakal? Siapa? Anta. Kayaknya sih nonton. Karena kan pasti ikut posting di Instagram kan. Oh iya lagi. Nggak apa-apa, biar aja dia nonton. Gitu. Ini abis itu kita tadi ngomongin apa sih? Muter-muter. Kenal aku. Kenal dirimu. Nah cuma aku taunya Han ini namanya Han. Itu pas udah kuliah. Oh iya bener. Ya. Oh iya kita waktu STM gitu-gitu aja. Iya kayak bro aja kan. Cuy. Bro deh. Bro. Atau aja ya? Aja deh kayaknya. Gitu. Yo gitu aja. Iya. Ya kayak gitu-gitu aja lah, cuma negur-negur. Tahu muka, cuma nggak tahu nama. Dan itu bertahan sampai 2 tahun, coba bayangin. Dari 2007. Iya lagi. Iya kan? Tapi kita beda ini kan? Beda kelas. Beda kelas dan beda jam masuk. Jam masuk. Kadang kamu aku MO3 kan? Iya, aku MO3. Kamu MO3, aku MO5. Iya, yang seingatku beda pembagian irisannya itu di MO4. MO1 sampai MO4 pagi. MO5 6 7. Itu yang nanti dibalik. Paling ketemu kalau ngeblok. Iya, kalau ngeblok doang ketemunya. Itu juga jarang ketemu deh kayaknya. Kayaknya juga nggak setiap jadwal blok kita sama ada, gitu. Iya sih. Iya sih. Paling kan aku tuh ngeblok, kita ngeblok tuh berapa ya? 2 minggu. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali ya? Seminggu 2 kali. Ya rata-rata tuh aku ngeblok itu Rabu Sabtu. Seingatku ya. Masih ingat aja, aku Rabu lupa Sabtu. lagi. Lupa aku beneran. Soalnya gini, aku tuh ingatnya ada satu momen, 1 minggu itu upacara kelasku 2 kali, Mon. Emang upacara Rabu? Senin upacara, masuk pagi kan? Oh, kamu ikut upacara pagi? Upacara pagi. Enggak, ada yang momennya jadwalnya tuh dibalik gitu loh. Oh, kelasku masuk pagi gitu kan. Oh, Senin aku upacara, Senin upacara, Sabtu upacara lagi, penurunan bendera. Iya, pas ngeblok upacara lagi. Kayaknya nggak ada momen gitu deh. Nah, aku nggak pernah kena. Kayaknya kamu nggak pernah dapat ngeblok Sabtu. Iya. Iya nggak pernah. Gitu. Dan akhirnya tahu namanya Han, Mas Han Wijayanto pas kuliah karena kita sekelas. Kita satu kelas. Setahun. Enggak setahun. 2 semester Enggak setahun, 1 semester. Enggak 2 semester kah? 2 semester. 2 semester cuma enggak full. Bukan enggak full sih. Kan aku pindah sore itu semester 2. Oh gitu. Aku pindah sore itu semester 2. Semester 1 kita barengan. Semester 2 aku pindah. Semester 4 aku masuk pagi lagi. Iya. Habis itu semester 5 masuk sore lagi. Itu kamu kenapa sih pindah-pindah? Hah? Kerja. Kebutuhannya kan kerja kan. Gitu. Waktu itu dia diangkat menjadi sekretaris bendahara kelas deh waktu. Iya. Kamu Ari, William. Ketua kelasnya Ari. Bukan ketua kelas ya, ketua tingkat itu namanya. Iya ya. Ketua kelas lah ya. Dia sebutlah ketua kelas lah. Waktu zaman kuliah itu. Ya aku lupa lagi, beneran. Aku jadi apa ya? Lupa aku. Sekretaris atau bendahara deh perasaan. Bendahara buat apa? Lah mana tahu ada sumbangan. Nggak ada. Sempat ada sumbangan itu sempat ada, Mon. Kayak nggak fungsi deh. Kayak aku sekretaris deh. Nggak ada Iya, kayaknya sekretaris deh kayaknya.
Yang nggak fungsi-fungsi banget sebenarnya. Iya, semuanya kan si Ari yang ngurus, si ketua, apa namanya? Ketua tingkat ya? Ketua tingkat apa ketua kelas? Sebutannya ketua tingkat ya kayaknya ya. Iya, ketua tingkat kayaknya. Enggak, ding kelas. Iya, sebutannya sebenarnya ketua tingkat aturan. Cuma karena kita mungkin masih kebawa era-era sekolah. Oh iya benar. Sebutannya ketua kelas. Itu ya ini si Han ini juga apa ya bahasanya temen yang ya bisa dibilang kemana-mana bareng dulu man ya. Selalu. Zaman kuliah ya. Selalu. Zaman kuliah apalagi ketika ya pas momennya hilang pas ya kamu kerja itu. Ya kita sama-sama kerja. Duluan siapa sih kerja? Bareng kita. Bareng ya? Bareng. Dulu kerjanya kita freelance. Masih bareng nih di masih bareng. Event, terus ini apa namanya? Les-lesan yang nggak bayar itu. Jadi pernah kalau aku ngajar. Iya, dia ngajar. Aku ngajar, kamu ngapain? Aku freelance buat ininya LKS-nya. Oh iya, sama Anta kan. Bikinkan LKS untuk bimbel gitu. Bimbel. Iya, bimbel. Iya lagi. Nggak dibayar lagi, sempak. Kamu mau dibayar ya? Mau dibayar. Iya, aku juga dong berarti. Kan aku sempat ikut bantu bikin. Iya, kamu bikin juga. LKS. Aku kan bertiga tuh, aku, kamu, Anta. Iya. Bagi kelas kan. Betul. Bagi kelas, habis itu nggak lama kamu cabut tuh. Cabut sebagai pengajar. Cabut sebagai pengajar. Kita juga. Tapi masih lanjut apa ya? Masih lanjut LKS kan tuh? Iya, masih lanjut ya? Masih lanjut. Tapi nggak tahu tuh yang nerima job kan Anta ya? Anta apa kamu ya? Nggak tahu, kayaknya sih jobnya dari Mesia waktu itu. Oh iya lagi. Karena aku cuma diminta tolong aja. Iya. Kan ngetik, oke. Nanti Soalnya ada ini obrolannya internal, mungkin kalau kamu nggak paham, nggak usah nonton, nggak apa-apa. Ini dipromosin untuk anak Uniba dari angkatan kita. Iya. Emang anak angkatan kita ada yang main Instagram? Ada sih, cuma nggak banyak. Harusnya ada, cuma kita nggak tahu. Yang nge-follow nggak banyak. Siapa aja? Aku nggak ada. Bener-bener lost kontak aku sama anak kuliah. Joko kan masih lari ya. Joko ketemu teman lari. Siapa lagi? Kayaknya seangkatan di kuliah itu cuma kamu. Romi tinggal di sini. Iya, Romi. Tapi Romi kayaknya nggak follow di Instagram. Sering ketemu di atas. Aku kan sering nongkrong di Lapongga tuh. Dia beli nasi goreng di sebelah. Oh iya, kayaknya edarnya sini aja. Iya. Karena rumahnya di sini. Siapa lagi? Kalau di Instagram tuh cuma ada Ernest, kamu. Oh, Ernest bener. Budi. Nah, Budi Kecil. Oh, Budi iya, Kecil. Ah, Kecil tua itu. aku yang kayak nggak ada follow mereka. Itu nggak, maksudnya kayak kalau Ernest, sama Joko, udah. Itu doang yang di Instagramku ya. Itu doang. Ya lain kayaknya nggak peduli sosmed deh. Mungkin ya. Stuck di Facebook mungkin. Mungkin stuck di Facebook atau grup WA. Kan Emang ada grup WA ya? Apa kita nggak diundang kali ya? Mungkin. Atau udah diundang tapi keluar. Enggak, memang nggak ada. Kalau aku ada sih STM waktu itu, grup STM. Sama aku ada. Tapi Cuman, karena aku ganti nomor dan orang-orang nggak tahu nomorku yang baru. kamu ganti nomor baru aja kah? Habis puasa aku ganti nomor. Pantas, aku aja nggak tahu. Bahkan tapi kamu tahu nomornya aku kan? Ya barusan kan dari Aca. Oh, kamu tadi baru dari Aca? Dari Aca. Lain Enggak, aku kemarin? udah minta yang habis ke WA kamu. Oh, pantes yang kamu WA nggak nggak terkirim. itu salah nomor berarti kamu. Ya kan terakhir punyanya itu. Kita sering DM-an aja, jarang WA-an. Iya sih. Ini Aca nggak diajak nih? Gak tau Aca sibuk. Kemarin tuh ku ajakin, cuma kayaknya bikin aja aku bercanda kali. Aku juga nggak ada bahas sih. Iya mungkin dikira bercanda kali ya. Iya, aku bilang, besok ikut ya Om, kemana? Katanya Sihan, ngapain? Podcast, bilang. Anjir, dia bilang. Loh, kok anjir? Gue bilang. Habis itu aku ngeloyor keluar. Lagian juga nih, lab cuma 2. Kurang juga kan. Ada? Bisa, ada. Oh, bisa? Bisa, kan kantor banyak. Oh iya benar. Bisa dicomot. Tapi repot sih kalau bertiga tuh. Repot apanya nih? Hah? Repot Repot apanya? nyetingnya. Kan kalau ini kan channelnya cuma 2 nih. Oh iya. Channel cuma 2, jadi harus buat ini konektor. Jadi ada ininya, ada device-nya sendiri lah. Ini sebenarnya mau bahas apa sih? Nggak ada, Mon. Nggak ada. Ngobrol aja. Bingung kan kamu kan? Bingung. Lagian juga kamu sih nantangin. Lo enggak, bukan nantangin. Emang kamu ada ngomong kan, bilang mau ngajak ngobrol, ngajak bikin podcast. Nggak, habis itu kan aku ngupload
yang sama Karin kemarin kan. Iya. Terus kamu bilang ayo, lah ayo. Ya kan nomor bercandaan. Nggak bisa, aku nggak bisa. Aku nggak bisa dibercandain sekarang. Oke. Jadi cewek-cewek yang mau pesen Wahyu, Iya. silahkan. Iya, kalau cewek-cewek mending yang serius aja deh. Soal banyak bercanda. Ya begitulah kisah pertemanan saya dengan Sukemon. Selesai ya? Belum. Enggak lah, tapi ya apa ya, banyak apa ya kamu nih, Mon? Banyak apa? Maksudnya kamu tuh juga punya cukup peran dalam Hidupmu. lo enggak, maksudnya gitu loh. Geli Kamu banget. kamu ingat waktu rumahku kebakaran? Ya, Itu kan momen-momen aku kurang hiburan, Mon. betul. Meskipun kita sama-sama nggak punya uang, Iya lagi. ya kan? Tapi ya Sukemon ini adalah salah satu orang yang suka ngajakin jalan. Meskipun cuma ujungnya nongkrong doang di belakang BC. BC. Ya, jadi kalau yang belum tahu di Balikpapan tuh ada sekarang namanya apa ya, BTC ya? Balikpapan. BTC ya sekarang namanya, Balikpapan Trade Center. Kalau nggak salah. Itu gedung yang sana. Oh yang sana ya? Gedung Kalau yang sini lama kan Plaza Balikpapan. masih Plaza Balikpapan ya? Oh iya benar, masih Plaza Balikpapan. Ya dulu juga Plaza Balikpapan ya. Cuma orang dulu ngomongnya BC, BC. Balikpapan Center. Oh iya, BC itu Balikpapan Center. Kamu nggak tahu kah? Nggak tahu. Sempak. Aku pikir ya BC. Apa BC? Nggak ada, ya BC doang. Balikpapan Center dulu sebutannya. Plaza Karena emang Balikpapan. dari dulu kan Plaza Balikpapan. Kalau dulu banget kan orang ngomongnya Hero. Karena ada hero-nya Karena di ada situ. hero-nya di situ. Tapi ya itu hero itu ya tempat jajan kita dulu. Iya. Jajan jangan mikir jajannya banyak ya. Kita jajan cuma 5.000 cuy di situ. Pokoknya jajan itu ya secukupnya sisa uang sangu. Iya, biasanya kayak Kalau cukup 2 jajan 1 minum atau enggak 2 minum 1 jajan. jam satu jajan. Biasanya kita cari jajan itu yang kayak gini nih. Kacang-kacangan. Kacang-kacangan, biskuit-biskuit Iya. gitu. Ya gitu, biasanya dulu ada satu momen itu aku pulang kuliah itu harus langsung pulang. Nggak, aku ingat tuh gini. Itu istirahat pertama, kita di kantin. Kantin yang belakang gedung. Kantin kakak. Ya, kantin kakak. Lagi ngantin di situ, tiba-tiba kamu dapat kabar dari orang rumah kan. Itu Tapi kita udah duluan ngelihat ada asap. Kok kayak deket. ini, ya kan, kayaknya ada kebakaran tuh ya kan. Lain gitu. Gimana Maksudnya, ya? bukan gimana ya gitu lah. Itu aku ingat itu hari pertama UTS. Iya bener. Hari pertama UTS, semester 1, mata kuliahnya agama. Iya. Masih ingat aku. Itu jam 9. 9 pagi. Begitu, jadi itu langsung, aku ditelepon sama Denny. Sama Denny itu. Cak Nan. Iya, lain Denny Cagur. Lagi ditelepon sama si, aku manggilnya agak body shaming sih, tapi kita udah berdamai kayaknya. Aku manggilnya kan gendut kan. Ombu. Ombu. Tuh ditelepon, pulang. Ini rumahmu kebakaran, dia bilang. Kupikir, karena gini, di belakang rumah itu kan dulu hutan. Dan sering kebakaran. Kebakaran lahan. Kebakaran lahan hutan gitulah. Karena kan di Bukit Cinta dulu tuh orang suka buang sampah kan, dan kadang itu suka dibakarin, dan kadang tuh merembet ke hutan gitu loh. Ya udahlah, aku dengan slow-nya, bentar nah aku mau ujian, gue bilangin. Cepet sudah kamu pulang kan, temanku ini udah ngotot banget gitu kan. Nah ternyata Rumah yang terbakar, dan itu aku ke kampus jalan kaki waktu itu. Aku pinjam motormu. Oh iya ya. Aku pinjam motormu. Kamu ke rumahku tuh sama siapa ya? Sama anak-anak deh kalau nggak salah. Iya, aku ngabarin anak-anak kalau kamu balik duluan karena Izin, gue bilang, Mon kasih tahu Monnya gitu, anak-anak gitu. Nah aku pinjam motornya si Han, balik nggak tuh udah rumah, udah masih berkobar itu. Aku balik masih berkobar apinya. Tapi kan udah sebagian besar. Sudah satu rumah kebakar. Iya, udah sebagian besar kena kan. Udah bukan sebagian besar, udah semuanya Mon. Iya makanya. Nggak ada yang bisa diselamatkan. Gak ada diselamatin udah. Untungnya beberapa hari sebelumnya kok ada minjem komikmu yuk. Iya beberapa. Maksudku tuh apa ya? Pinjam aja semuanya gitu loh. Harusnya ya. Harusnya. Iya, pinjam aja semuanya gitu. Maka nggak mikir ke situ. Nggak mikir. Situ karena kita nggak tahu juga ya lah, namanya musibah kan waktu itu. Nah itu apa ya, momennya aku pulang kuliah harus pulang. Harus langsung pulang gitu karena harus ngebangun lagi rumah gitu kan. Nah di sela-sela itu kadang ya namanya kita masih belasan Mon ya, itu 18-19 tahun lah ya waktu itu ya. Iya.
ya masih pengen main kan, ya nyolong waktu lah gitu. Ayo mau jalan dulu gitu. Dan aku tuh belum punya motor waktu itu, Iya. ditebenginnya sama si Han ini gitu. Ya gitu paling kita ke BC, Mentok belakang ke BC, kemana lagi sih Gramet, bukain komik-komik yang masih bersegel itu. Siklusnya kan gitu, ke BC, Gramet dulu, baca sampai capek, baru ke Hero. Hero cari jajan, baru ke belakang BC. Yang sekarang tuh jadi Borneo Bay. Nah dulu itu modelannya kayak dermaga ya. Iya. Ya mungkin banyak lah apa namanya. Sebenarnya kan parkiran mobil kan. Parkiran mobil dulu sama ada lapangan basket di ujung. Oh iya. Iya sempat bikin event kayak musik dan basket 3-on-3 nggak salah. Iya. Di situlah kita nongkrongnya di situ. Nongkrong di situ. Dan itu ya coba sejam 2 jam habis itu cabut. Sejam 2 jam pulang. Itu. Tapi nggak langsung pulang, paling lanjut lagi di rumahmu nongkrong sampai malam. Kadang iya sama ke kampus. Gitu-gitu aja kan dulu. Iya sih dulu gitu-gitu. Tapi itu setelah momen kebakaran. Setelah momen kebakaran. Maksudnya setelah rumahku udah kelar. Setengah jadi lah. Setengah jadi kan itu ya sudah bisa ditinggalin. Nah, itu udah mulai bisa ninggal itu jalan lagi gitu. Tapi karena juga malam kan sama ini sih. Satu momen yang cukup berkesan sama Han ini adalah waktu yaitu yang apa ini? Sepeda itu goes. Ada kita yang disuruh cari data di lapangan Merdeka. Aku juga bingung sih kemarin tuh jobdesknya apa. Kemarin yang dulu itu panitia cuman kayak merangkup semuanya. Kayak disuruh survei juga, itu kan termasuk survei kan? Iya, cuma kan bayarannya beda kan waktu itu kan? Iya. Bayarannya beda. Kalau jadi panitia doang di hari H, sekian. Kalau sama ikut surveinya nanti ditambahin berapa gitu. Seingatku gitu. Yang di drop di pasar-pasar. Iya, betul. Merdeka. Tapi kayaknya rajinan Han ikut ini. Aku tipikal orang yang malas ribet sebenarnya. Kalau kayak kamu kan ngarang kan? Iya. Jangan dikasih tahu dong. Iya sih, aku ngarang bebas. Karena aku tahu itu nggak bakalan dihubungin juga orangnya. Iya, karena itu kan kita dikasih lembaran. Ada target survei, apa sih kalau bahasanya? Ya gitulah, target. Ya survei berapa orang. Yang ngedukung gitu deh kayaknya. Iya, nggak harus mendukung. Jadi kita harus tanya orang yang punya sepeda atau enggak, kok nggak salah. Iya, punya sepeda atau enggak, pokoknya tahu produk atau enggak apa gitu. Iya, tahu produknya atau enggak, punya sepeda apa enggak. Jadi kayak pertimbangan mereka tuh untuk misalnya banyak nih yang nggak punya sepeda, mereka mau menyediakan ada untuk disewakan kalau nggak salah. Iya. Betul. Nanti kalau misalnya pas hari H mau ada sepedanya, nanti ada budgetnya lagi lah. Betul, harus nyewa lagi. Gitu. Itu karena aku malas ribet, jadi ya menurutku termasuk gampang aja sih. Kita nyamperin orang, izin untuk minta data. Ya emang kalau sekarang kan nggak seribet dulu ya. Kayak orang dulu. Ya mungkin karena database digital juga belum banyak dulu man. Enggak, dulu orang kayaknya gitu-gitu mau aja. Iya. Kalau sekarang kan susah deh. Enggak mas, buat apa sih gini-gini kalau sekarang? Iya. Dan juga ini bahasanya juga sekarang udah serba digital kan. Iya. Apa-apa ya bahasanya kan database di ini juga udah ada gitu loh. Ya mungkin orang tinggal sekarang tinggal pakai Google Form aja. Udah bisa. Tinggal atau by sosmed gitu kan juga bisa. Betul. Tuh. Dan ada satu momen itu yang kita di lapangan Merdeka malam-malam. Kita tidak memutuskan untuk mencari narasumber, kita ke kafe Puncak. Padahal kita sama-sama bokeh. Itu udah jenuh banget. Ya, kemana mau naik aja kak? Ayo sudah gitu. Ada duit nggak ada. Ya inilah, Sukemon ini teman bokeh gitu rasanya. Dulu zamannya kuliah ya gimana maksudnya? Sudah nganggur, nggak ada duit. Tapi gitu jalan kan? terus. Ya senangnya cuma kayak gitu. Biasanya itu aja hiburan kita kayaknya gitu doang ya. Hiburannya kayak gitu aja. Ya sampai akhirnya kita kerja masing-masing. Kerja pun akhirnya waktu itu barengan sebenarnya, ngelamarnya barengan. Kalau tim pos kita barengan tuh. Ya kan? Sama di Starbucks barengan juga. Cuma itu kayaknya waktu itu mepet deh sebenarnya itu. Enggak. Mepet atau bukan gimana? Mepet, hampir barengan malah. Oh iya benar. Cuma kamu memutuskan untuk ke Kaltimpos, aku memutuskan ke Starbucks. Enggak, Ding. Iya dong. Sebenarnya Kaltimpos dulu. Kan itu pelatihan. Iya, pelatihan. Jadi kayak pelatihannya kan panjang, itu 1 minggu kalau nggak salah. Nah, aku cuma sampai hari ketiga.
kamu Rikip, terus Fajrin, Mas Didi. Iya. Itu yang agak panjang aja. tuh. Ya, emang itu semua lolos kan? Semuanya lolos, semuanya kan wartawan semua. Ya, kamu nggak lolos, jadi Aku nggak lolos karena tidak meloloskan diri. Aku cuma hari ketiga. oh gitu. Aku cuma hari ketiga waktu itu. Jadi memang nggak Habis itu nggak lanjut. melaksanakan tugas. Nggak melaksanakan tugas. Oh. Dan desersi. Hah? Meninggalkan tugas kan. Karena? Ya karena aku melamar di Starbucks. Lah kan aku juga ngelamar itu. Iya, tapi yang diterima kan saya. Enggak. Keterima dua-duanya. Kamu keterima juga nggak sih? Keterima. Oh, tapi kamu memutuskan Kan aku untuk udah jadwalkan untuk medical kita check interview. up. Oh, sudah ya? Interview sudah. Interview kan kita barengan tuh Ya. di BSB waktu itu. Oh, itu kamu lolos juga sebenarnya. Lolos. Oh, Terus tapi kamu kan nggak takut-takutin. lolos. Hah? Kamu takut-takutin. Ah, dia takut jarum Yang kayaknya. kamu bilang, kamu kan dapat jadwal duluan. Oh, medical check up, betul. Emang aku takut-takutin apa anjir? Disuntik. Memang disuntik, bukan nakut-nakutin itu, Mon. Emang disuntik? Memang disuntik. Kan ambil darah. Ya Ambil iya. darah di sini. Karena nggak berani. Akhirnya aku skip lah Starbucks. Sebentar, kamu takut jarum? Lebih ke Enggak, aku tahu kamu takut jarum. geli. Takut enggak, kalau lihat jarum berani aja. iya. Cuma kalau Kamu geli sama jarum? Kalau ditutup Ya jadi pertanyaan Geli. kemarin COVID kamu ini enggak? Vaksin enggak? vaksin mau nggak mau. Kamu nggak mau. Ya gimana, Aku keharusan. membayangkan bagaimana prosesnya sih. Yang penting kamu nggak lihat. Oh gitu. Pas di Encus? cucuk, pas disuntik aku nggak lihat. Jadi aku misal di sini nih aku hadapnya lawanan. Baru gini ya. Enggak juga. Mana tahu ya kan. Kalau jarum cuma astaga. Mungkin kalau Baru jarum belum paku. yang ngapain juga pakai paku. Ya nggak tahu kan, mana tahu kecucuk paku kamu. Mungkin kalau tuh waktu tuh aku terima apa tetap lanjut di Starbucks bisa bertahan nggak ya? Nggak tahu sih. Kamu sendiri kenapa nggak bertahan? Kan dipecat aku. Ketahuan. Saya di-cut. Karena? Di-cut. Oke, Karena tahu, bikin musik parkir. Iya, kamu kabur. Bukan kabur, izin Izin. kelamaan tapi. Jadi itu aku di-cut gara-gara ya salahku juga gitu loh, karena Sebenarnya bukan apa ya, aku jujur aku tidak merasa bersalah sebenarnya. kok bisa? Gimana ya, merasa bersalah apa enggak ya? Kayaknya sih enggak sih. Kayaknya enggak sih, aku enggak merasa bersalah. Karena ini juga apa sih, memang kondisinya yang Enggak, memaksa aku itu untuk tidak sebenarnya bisa aja ditinggal. Kan ada anak-anak. Tidak ada anak-anak waktu itu. Kalau ada anak-anak pasti aku tinggal dari sore. Ada dong. Itu setelah maghrib, Mon. Oh iya, enggak Setelah- cuma ada beberapa kayak aku, Dolpi, ada Hisan, ada Kak Joko, JJ. Isan JJ kan lumayan tuh, walaupun yang lainnya Setelah maghrib tuh sisanya baru datang habis datang. maghrib. Nah, kan Untuk prepare-nya kan nggak mungkin. Tapi cukup sih menurutku. cukup dengan sebenarnya orang-orang menurutmu. itu. Cuma ya udah, aku biasanya kan memutuskan untuk tinggal gitu loh. Ya kamu nggak mau gambling kan? Ya udahlah gitu Anak aku. ini bisa apa enggak. Masalah juga karena gini, aku posisinya tuh gini. Kalau hari ini aku tahu aku bakal dimarahin, mending sekaliannya dimarahinnya besok aja deh gitu loh. Daripada aku setengah hari dimarahin gitu. Maksudnya biar sekalian lah gitu dimarahinnya besok gitu. Beda dong ceritanya yuk. Ya benar, memang beda. Nggak tahu, aku prinsipku aneh emang. Dari dulu kayaknya. Iya, gitu. Prinsip itu aneh-aneh aja. gitu. Saya kayak, ini aku kalau turun udah dimarahin nih pasti nih gitu kan. Mending sekalian besok aja. Daripada aku dimarahin setengah-setengah, ya udah besok aja sekalian dimarahin gitu kan. Unik sih emang. Iya, habis itu ternyata tidak hanya dimarahin. Terus Enggak sih, justru besoknya aku nggak dimarahin. Iya langsung keluar surat ini kan. Iya, langsung keluar surat Pemberhentian. itu, pemberhentian. Tapi nah yang bikin aku agak dongkolnya adalah setelah kejadian itu tidak ada komunikasi. Maksudnya karena gini, setauku kan biasanya gini, oke aku melakukan kesalahan gitu dan aku yang salah gitu. Tapi seenggaknya di situ masih ada surat peringatan atau teguran gitu-gitu loh. Biasanya nggak langsung nge-cut gitu dong gitu loh. Karena toh posisinya aku tidak benar-benar lari ya, karena dia tahu aku ngapain. Kamu izin. Aku kan sudah telepon, siang tuh aku udah telepon. Kan gini, aku masuk tuh jam 2 siang. Aku sudah telepon gitu, Mas, maaf aku ini agak terlambat. Kenapa gini? Lagi ada keperluan di kampus, bla 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 gitu. Sudah, kamu turun jam berapa? Secepatnya sih jam 4 sore, aku bilangin. Karena kan tuh TM sampai jam
5-an deh singkat. Iya. Pokoknya ya anggaplah mentok jam 4 ya TM itu. Tuh habis itu siapa? Memang tadi. Oh iya. Ya itu saya nggak ada dikomunikasikan lagi gitu. Dan apa ya, bahasanya supervisor yang waktu itu juga bahasanya ini maaf ya gitu. Karena memang seharusnya kamu dikomunikasikan dulu, cuma kayaknya bos udah kadung jengkel gitu loh. Ya aku juga menganggap keputusannya salah gitu loh. Makanya begitu aku terakhir tuh aku dikasih pengertian malah. Maksudnya bukan dimarahin, kemana kamu kemarin? Nggak digituin. Malah kamu tahu nggak ini kenapa aku ngajak kamu ngobrol gitu. Kenapa? Tahu mas, aku bilangin. Oh enggak, aku pikir kamu nanyain aku nih. Enggak. Tas. Tanyain gitu. Kamu tahu nggak kenapa nih aku ajakin ngobrol? Karena aku masuk, jadi gini, posisinya itu satu shift 3 orang waktu itu. 2 di front, 1 di belakang. Nah yang di belakang ini biasanya supervisor atau store manager. Nah aku di depan, kan seharusnya berdua nih di depan. Nah aku datang itu udah 2 orang. Shiftku udah diganti. Posisimu nggak ada. Posisiku sudah nggak ada. Oke. Gitu. Aku datang tuh. Gitu. Nah ini anak-anak ini mukanya udah pada nggak enak nih gitu loh. Saya nggak enak. Tahu dong berarti. Tahu, anak-anak udah tahu. Dan anak-anak tuh kayak, aduh kenapa sih gitu loh. Maksudnya bukan menyayangkan gitu loh. Maksudnya iya Wahyu memang salah gitu loh. Cuma kan kalau misalnya kita ngingat kontribusinya kan juga ada gitu loh. Ya udah sih memang Ya udah, dari ya udah atasan. Dan aku baca suratnya, ya ini nggak apa-apa sih, aku ceritain aja ya. Karena udah lama juga. Aku baca suratnya kali ya. Hah? Disensor nanti. Apanya? Namanya aja kali ya. Nama ininya. Nama ya gitu, akhirnya aku baca ini yuk suratnya yang dikirim ke pusat. Dikasih lihat tuh sama supervisorku di komputer office itu. Berarti dari sini menyurat ke pusat dulu. Iya. Jadi yang ngeluarkan pusat. Seolah-olah aku tuh resign. Iya, dibuatnya tuh gitu. Karena aku memang ada ngomong sebelumnya, Mas kayaknya aku nggak bakalan lama di sini. Karena waktu itu kita ada PKL. Oh iya. Di semester 5, kan masih lama 7. itu. Iya makanya aku bilang aku nggak bisa sampai beberapa tahun gitu. Nanti aku ada PKL gitu di semester sekian. Iya kan, aku tapi ada tahunan PKL. masih jaraknya. Itu lo masih awal-awal kuliah. Kita 2012 sorry. ding itu 11 itu 12. Udah 2 tahun ya? 2 tahun kuliah ya? Udah mau semester 6. Iyalah kamu kan lulus 2013. Oh iya, pertengahan lah. Pertengahan, udah semester 4, semester 5-an lah itu. Iya, Gitu. Aku kayaknya mungkin sisa beberapa bulan lah, karena waktu itu ada PKL kan. Tapi kayaknya mau resign mas, kenapa gitu? Soalnya ini ada PKL, bla bla bla. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Nah itu dipercepat sama dia. Jadi itu bahasa surat. Kamu aneh yo enak ngatur PKL. Iya, ini biar saya kasih nih kamu kesempatan gitu. Berarti bagus dong. Hah? Bagus. Bagus banget ya. Tapi kan sengaja beberapa bulan itu cukup untuk sangguku mon sebenarnya. Ya nggak ada yang perlu disesali sih. Nggak disesalkan juga, cuma jujur aja menyayangkan dan sempat bikin aku galau waktu itu. Iya kan, kamu bisa galau juga ya? Aku tuh galau gara-gara kerjaan, mon. Karena kamu nggak pernah terlihat untuk memusingkan hal-hal seperti itu. Kelihatannya iya. Lalu di rumah aku tuh kayak, canco. Nggak ada kerjaan nih gue, kemana nih? Karena apa ya? Kalau aku ngeliatnya kamu tuh kayak, ya mungkin dulu udah kita kebiasaan nggak punya uang kan, jadi ya udah kayak kembali aja ke fase sebelumnya. Betul. Cuma kayak mengulangi fase yang sudah pernah dilewati. Iya, udah pernah juga kok nganggur nggak punya uang. Enteng banget ya. Paling ke bule. Bule udah. Enggak. Bule pesan bla 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 bla. Nanti begitu mau pulang bule besok. Besoknya lagi. Besoknya nggak tahu kapan. Iya ya bule, apa kabar ya? Aku udah pernah ke kampus. Aku terakhir ketemu waktu itu ada liputan ke kampus. Tahun ini? Tahun kemarin. Masih ada kantinnya? Masih ada. Enggak, di gedung ijo sebelah. Wah, aku tahu banget ya. Aku nggak tahu. Kan kantinnya bule. Iya. Sebelah itu ada kantin ijo dulu. Iya, kantin ijo. Di situ bule sekarang jualan. Cuma dia di kayak halamannya. Enggak. Ya nggak halaman sih. Ya terasnya. Di terasnya. Di terasnya itu ada kayak buat bilik kecil gitu lah. Karena kan ditutup sama gedung baru. Yang bule yang lama jadi gedung. Jadi gedung. Nyambung sama sebelahnya itu. Iya. Oh, gitu. Tuh, nyambung. Jadi kayak workshop gitu apalah, nggak tahu. Oh. Nah, gitu. Karena aku cuma mantau dari story-nya orang-orang yang masih kuliah aja sih. Karena
udah ada masjid, udah ada Rumah sakit. Iya. Rumah sakit di situ. Luar biasa. Terus sampai sana kan masih banyak kantin tuh ke belakang ternyata. Tapi makin sumpek. Ya nggak tahu, aku nggak pernah masuk, jadi nggak pernah ngerasain vibe. Itu kemarin karena ada liputan, minta pendapat mahasiswa lah terkait 2024 Pilpres. pemilu serentak. Ah. Kan pemilu serentak ya, karena ada pilgub dan yang lain-lain segala macam. Pilgub juga ya barengan ya? Iya barengan semua. Nah itu aku minta pendapat beberapa mahasiswa lah di dalam, gitu. Dan dicegat sama bule. Mas Wahyu. Masih hafal ya? Masih hafal dia. Tadi bule itu ngeliatin Mas Wahyu lewat. Aku kan lewat pakai motor karena parkir di belakang. Tak kira sopo gitu. Jadi asistennya bule aja masih ingat sama aku, Mbak Ani itu. Oh iya. Masih ingat ternyata. Jadi si Mbak Ani itu ngomong, iya Mas, tadi aku ngomong sama bule, bilang kayaknya tuh Mas Wahyu deh gitu. Habis itu aku lewat lagi jalan kaki dicegat gitu. Ya udah bule, aku di sini aja lah. Jadi aku nyegatin mahasiswa itu dikatinnya bule akhirnya kemarin. Kangen sih sebenarnya. Ya, tapi sudah beda lah suasananya, Mon. Iya. Kita Cuman ya bulenya sih iya betul. banyak nolong juga sebenarnya. Iya, apalagi waktu kita kaderisasian ya. Iya. Termasuk Kita yang butuh masakin nasi. makan, butuh minum. Sampai akhirnya kita setiap selesai kaderisasi kita tukar beras dengan rokok. Betul. Nah, karena jujur emang kita udah jarang banget ngobrol panjang. Paling kalau ketemu di war. Nggak panjang juga, ente cuma mampir doang. Ya, makanya nggak ada momen ngobrol panjang gitu kan. Kayak ini mulai beda dunia kayaknya. Nggak juga sih, kamunya aja yang kayaknya. Ansos. Ansos juga enggak sih. Enggak, aku tuh menganggap aku tuh ansos tau, Man. Lah kamu ada di mana-mana. Nggak di mana-mana. Emang aku di mana? Oke, paling barbar doang ya. Nggak ada, aku nggak di mana-mana. Barbar. Iya, berarti di barbar doang. Mana lagi? Iya. Ya kamu kayak menarik diri aja sih. Maksudnya kalau kayak zaman kuliah dulu kan kamu lebih aktif. Iya. Karena aku udah kecemplung Udah kerja, betul. Dan kerjamu lebih menyita waktu daripada aku. Karena kamu di media kan. Media. Yang notabene juga anak muda temanya. Jadi akhirnya si Han ini banyak yaitu ngerjain event. Ya event liputan gitu-gitu aja. Terus. Jadi ya. Jadi jarang nongkrong. Ke kampus pun Say halo doang kayaknya. pas ada jadwal, pas ada jam kuliah aja. Iya karena itu waktu itu ada momen kamu tuh dikeluhkan teman. Mana sih Han ini nggak pernah nongol, nggak pernah ngumpul. Oh iya. Sama Anta dan Andi bukan anak kampus. Andi ya, tapi kan dia ngumpul juga Iya sama sih. kita. Siapa yang kemarin yang gemuk? Oji. Kok Oji? Siapa yang gemuk? Aduh, lupa aku namanya. Yang gemuk banyak, hei. Kemarin waktu bapak mau meninggal, dia datang tuh. Yang akhirnya ketemu lagi. Oh, Mirza. Tuh, kan nggak ada ketemu lagi sama mereka tuh kan. Iya, aku juga belakangan jarang, Mon. Dan akhirnya bahasanya belakangan ini akhirnya oh ya udah, mungkin faseku juga gitu loh. Karena memang di media ini kan lumayan lah ya. Iya, karena kamu tahu kan. Cuma mungkin gimana. beda ya karena beda ini juga, beda rubrik juga. Kupikir rubrikmu lebih sibuk daripada rubrikku. Sebenarnya fleksibel sih, karena kan temanya kita bikin sendiri. Betul. Cuman ada beberapa hal yang nggak bisa di apa namanya ya, kayak dibikin duluan. I see. Sebenarnya tuh bisa kalau mau dikejar buat besok dan besok lagi. Nabung lah ya bahasanya. Nabung. Cuma ada kayak misalnya harinya berpapasan dengan hari apa gitu kan, kita harus prepare H-1 gitu-gitu. Iya. Atau nggak pas event, memang prepare kan panjang banget. Gitu sih. Kalau aku gitu kan banyak banyak dadakan sih. Ada sih yang beberapa yang terjadwal memang ada. Tapi beberapa juga ada yang dadakan. Kayak kemarin aku berangkat ke IKN tuh juga hitungannya dadakan karena H-1. Wow. Karena ngobrol. Jadi gini aku tuh mau berangkat ke kantor. Berangkat ke kantor, baru nggak lama si JJ WA. Jack ngopi yuk gitu. Ayo di mana? Di Daeng Beler. Oh. Di Daeng Beler. Udah lah ketemu sama JJ di situ sama Yoga. Ya lamanya nggak ketemu mereka aja. Setelah nongkrong, aku bilang,
Pasin lah jacknya, gue bilang jam berapa gitu, aku lupa, pokoknya agak-agak sore jam 4 deh kalau nggak salah. Pasin jacknya, gue bilang, aku mau berangkat. Bahas itu? Hah? Bahas kerjaan itu? Enggak, Oh lah. ngobrol-ngobrol aja, gue bilang. Maksud tuh, aku kan itu dalam perjalanan mau ke kantor kan sebenarnya, cuma mampir dulu gitu. Pasin jacknya, gue bilang nanti jam 4 cabut. Oh ya mana aja Jack? Sekali nggak lama ada petinggi-petinggi nih nongkrong di situ juga. Oh. Ada supervisorku kan, ada pimretku. Lah, nyasar Nongkrong ke juga. situ, nongkrong ke Daeng juga lah. Oh, foto lah ya kan, cepret. Dia kan bilang, biasanya kan anak buah ngegap, bos ngegap anak buah ya, ini anak buah ngegap bos. Lu ke WA lah bos gitu kan, ayo ngapain, gue bilang gitu. Aneh banget. Harusnya kamu yang takut. Harusnya Belum takut. masuk kantor. Iya, cuma karena gitu ya apa ya, ya udah asik gitu loh dengan tetua-tetua itu gitu kan. Habis itu sudah ngobrol-ngobrol, ya kita ngomongin kerjaan lah gitu kan. Apa nih, topik apa nih yang memang lagi, karena basicnya digital ya. Yang banyak views-nya apa nih gitu. Oh, ya aku jelasin lah gitu kan. Kemarin kita ada gini. Ya salah satunya adalah namanya liputan khusus ke IKN gitu kan. Kapan terakhir? Terakhir sih Maret. Udah lama banget ya, dia bilang. Maret, April, Mei, Juni. Oh, ini udah Juli gitu kan, udah 3 bulan lost ya kan, nggak ada kesana. Yaudah besok kita berangkat, dia bilang. Wah. Itu Sabtu. Itu hari Sabtu. Betulan besok kan nih bos, gue bilangin. Iya. Siapa aja. Ya bebas, yang jelas kamu ikut. Aku kan campers ya. Campers itu apa? Camera person. Oh. Campers. Kamu ikut gitu kan. Nanti terserah ini satu mau ikut apa enggak. Akhirnya ya sudah. Kalau kita pun berangkat cuma berdua aja nggak apa-apa, berangkat bilangnya. Ngerinya. Woi, bosku tuh aku cukup cocok dengan yang cara masuk ya yang masuk front. Aku cukup cocok dengan pola kerjanya dia. Maksudnya ketika ada ide langsung eksekusi. Bagus. Iya, karena kalau misalnya kebiasaan ketika ada ide jarang dieksekusi, apa maksudnya nanti kadang nggak bakal jadi. Makanya begitu ini ada waktu kosong, ya udah ayo langsung jalan gitu. Itu akhirnya udah berjalan, habis itu udah dadakan. Hitungnya dadakan, udah besok jam berapa? Jam 6, oke. Jam 6 pagi, aku jam 5 dari rumah ke kantor. Tapi sebenarnya asik sih kerja media itu. Aku sebenarnya ada beberapa yang dikangenin juga. Banyak kerja media? Iya. Kamu berapa tahun, Bun, di media? 11 sampai 15, 4 tahun. 4 tahun ya? Oh, lumayan. 5 tahun. Akhirnya kenapa memutuskan untuk resign? Kayaknya ini baru beneran nanya-nanya ya? Iya lagi. Sebenarnya tuh harusnya aku udah. Nah itu kan aku di halaman anak muda ya. Iya. Harusnya udah nggak boleh di situ lagi semenjak aku lulus kuliah tahun 2013. Oh iya. Oh iya, aku tahu ceritanya. Kamu sempat ngomong di kantin. Iya, jadi makanya aku Kayaknya waktu itu ada jeda kamu istirahat, kamu ke kantin kalau nggak salah. Iya. Atau kamu ngobrol. Bingung aku yuk. Kenapa? Anda ini kan bentar lagi mau lulusan ini. Kalau udah lulus aku nggak bisa di rubrik ini lagi bener. Gitu. Ya gitu, jadi orang-orang terakhir tahu, terus aku dipanggil, aku disuruh pindah halaman yang lebih serius lah, lebih serius. Jadi kayak halaman kota, event atau yang lain-lainnya ya, maksudnya bukan di luar itu lagi, itu, ya. di luar anak muda itu. Dan aku sempat nyoba di halaman kota. Iya, kamu sempat nyoba sih. Olahraga, ekonomi dan lain-lain. Gak ada yang cocok ya. Emang jiwamu di situ ya? Kayaknya iya. Ya nggak heran kan sampai sekarang kamu masih berkecimpung di acara-acara gitu kan. Kayaknya aku selalu ngeliat storymu itu kayak lagi di acara apa gitu. Iya sih. Ya kan? Emang kayaknya sukanya di situ. Jiwanya ekstrovert kamu. Aku sebenarnya introvert sih. Biji. Mengklaim. Tapi alhamdulillahnya waktu itu dikasih jeda waktu untuk adaptasi. Tapi aku ya kabur-kaburan, masih ngerjain yang halaman anak muda juga. Cuman nggak melepaskan tugas yang di halaman serius, kan cuma 1-2 gitu doang, nggak banyak. Jadi masih bisa tetap nyambi di halaman anak muda itu. Gitu sampai 2015 aku nikah. Betul. Udah nggak boleh banget nih. Betul, apalagi udah nikah ya. Kamu udah sarjana, udah nikah, masih di situ gitu loh. Terus kamu udah terlalu tua untuk ngurusin halaman ini. Padahal kalau menurutku ya
Itu kan jiwanya sih, bukan umur kan Betul. patokannya. Plus ini juga kalau menurutku ya, tetap diperlukan orang tua untuk Bukan diperlukan orang tua, yo menurutku jiwa-jiwanya. Gini, Iya benar. lagi, Enggak. Anggapannya kayak misalnya kita lihat sekarang nih, kayak Desta Vincent, Raffi Iya, iya. Ahmad, maksudnya Ya, umurnya kan umur. hitungannya udah tuwir kan. Cuma mereka masih bisa menciptakan Sesuatu yang baru. sesuatu lah yang masih relevan sama anak Nah, itu muda. maksudku gini. Yang muda belum pernah ngerasain tua gitu loh. Nah, yang tua ini udah ngerasain muda. Iya. Ada kalanya yang tua ini justru jauh lebih tahu. Maksudnya kayak oke lah ada event gitu. Ya anak muda akan berfokus dengan eventnya. Cuma Jadi orang tua kita yang yang udah mengarahkan. punya, betul. Ada orang tua yang udah punya jam terbang, dia yang mengarahkan angle-nya. Mungkin jadi penanggung jawab, penasihat atau ya gitu-gitu lah. Ya macam itu. Maksudnya Iya harusnya kayak gitu kan. Tapi enggak, di sana enggak. Faktanya nggak terjadi hal yang kayak gitu. Jadi kayak ya mereka mungkin lebih fokusnya ke regenerasi gitulah. Jadi Ya, contohnya kan kayak di kantorku lah ya. Dia aku sebenarnya kan cukup berumur gitu loh. Tapi yang masih ngurusin yang gitu-gitu. Yang kayak cari. tapi kan memang aku nggak tahu ya di tempatku tuh tertulis atau enggak di kontrak. Aku jarang baca kontrak sih. Jadi pokoknya bilangnya nggak boleh. Bilangnya nggak boleh. Maksudnya mentok itu sarjana kamu ya harus pindah. Karena apa ya? Bahasanya mereka waktu itu untuk ke Saya posisi penanggung jawabnya. dialihkan ke yang masih di situ. Oh gitu. Jadi tetap anak-anak di bawahnya lagi yang megang. Oh tetap memang Jadi harus ini ya, umur muda ya. Kalau mereka sistemnya yang di halaman itu ya emang untuk umur-umur anak yang masih kuliah. Nah kalau kamu mau sejahtera di kantor di perusahaan ini ya kamu harus naik ke halaman serius dan Menangani hal yang lebih serius lah. ya jadi Biar levelmu juga naik. levelmu bakal sebenarnya. naik gitu loh. Jadi kalau aku tetap di situ, Apa kamu nggak mau naik level gitu sebenarnya? Atau tidak mau keluar dari zona nyaman? Anjir, kayak di judge ya. sebenarnya semua itu kan nyari nyaman kan. Iya betul. Kayak kamu nyari kerjaan yang nyaman, pendapatan yang nyaman juga sama kebutuhanmu, pasangan yang nyaman, Walaupun rumah sebenarnya yang tidak nyaman. nyaman-nyaman juga sih. Apanya? Enggak, saya tadi ngomong kan, cari posisi yang nyaman, gaji yang nyaman. Iya, maksudnya ada hal yang ya pasti ada ini lah yuk, taruhannya lah. Kayak misalnya kamu ngerjain ini suka, tapi nggak imbang sama gajinya, tapi kamu suka, ya nggak apa-apa. Aku lebih ke situ sih. Wow, ya. Daripada suka ngelakuin hal itu tapi nggak nyaman. nggak nyaman. Kok gimana sih? Maksudnya hasilnya besar. Hasilnya besar tapi nggak nyaman sama apa yang dijalanin. Kalau itu aku relate. Ya itu alasan kenapa aku bertahan di tempat ini kan. Walaupun sebenarnya dari segi pemasukan tidak gede-gede amat. Ya cukup lah. Maksudnya, tapi ya tetap kan kita butuh something more lah, Mon. Iya, makanya. Tapi yang jadi keuntunganku adalah ya fleksibilitas waktunya sih. Itu. Maksudnya kan aku bukan tipikal orang yang bisa bangun pagi ya. Si morning person aku kan. Bener gitu. Sih. Jadi aku biasanya bisa turun jam 2 siang gitu, jam itu parah. Tapi memang itu normalku. Normalmu. Enggak kadang tuh biasanya aku bisa turun lebih molor lah. Karena gini dibanding orang-orang kantoran pada umumnya. Iya, betul. Karena prinsipku adalah prinsip aneh lagi sih. Gak memang banyak ya kumpulin prinsip-prinsip aneh. Kayak muncrat kan. Ya karena gitu sih, ya nggak apa-apa aku kerja sampai malam gitu sih. Ya karena kamu orang malam. Iya, karena gini kan sebelum aku dipindah, aku 6 tahun, Mon. Shiftku tuh malam mulu. Oh, di perusahaan yang air tuh ya? Enggak, yang di sini. Oh, di sini? Udah di sini? Udah di sini. Oh. Jadi sebelumnya aku masuk itu kan layouter, desain grafis dan layouter. Itu kerjanya dari memang masuknya itu jam 4 sore. Tapi starting kerjanya itu jam 8:30, jam 8, setengah 9 malam. Jadi emang jam segitu. Makanya aku dulu sempat buka warung. Oh iya. Ya kan? Karena ya itu aku memanfaatkan, aku habis fingerprint nih, gitu kan. Lah ngapain? Bengong ya kan. Baru aku ngobrol-ngobrol sama orang kantor, nggak apa-apa kalau misalnya udah fingerprint, mau ditinggal dulu nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya udah ada, tapi standby ya, maksudnya standby ketika ada, kalau ada kebutuhan suatu waktu, kamu langsung
datang gitu. Oh. Jadi misalnya aku lagi jalan kemana gitu, yuk ada halaman masuk, ya udah aku langsung balik kantor gitu, nah, standby gitu. Dan rata-rata jarang ada case darurat. Jadi template gitu mon. Emang. Berita masuk itu ya jam 8, setengah 9, paling cepat pun tuh habis maghrib. Iya. Dengan durasi nge-layout satu halaman tuh paling berapa sih? Aku nggak nyampe setengah jam. 15 menitan palingan. Ya karena udah ada template-nya kan. Tinggal karena udah nggak juga sih. aja. Maksudnya tetap ada kebutuhan motong naskah, ganti judul, cari foto, ngedit foto gitu. Cuma karena mungkin udah kebiasa jadinya jadi lebih cepat kelarnya. Nah gitu. Itu aku 3 tahun tuh kayak gitu. Hidup seperti itu 3 tahun, hidup dengan template kayak gitu udah 3 tahun. Makanya jadinya tubuhmu terbiasa lah gitu. Pindah aku ke redaksi, video editor. Ya kan ujuk-ujuk jadi video editor dari disangka itu kayak desain grafis tuh bisa segala sesuatu yang berhubungan dengan komputer tuh kamu paham gitu loh. Iya lagi. Yang penting suka komputer. Iya dipanggil gitu kan. Yuk, kamu bisa ngedit video? Gak bisa sih bos, gue bilang kan. Tapi bisa belajar kan? Ya kalau belajar ya bisa lah, gue bilang gitu. Ya udah nanti. Jadi ini juga aneh juga sih. Nanti pindah ya. Kupikir nanti pindah ini bakalan ada prosesnya dulu, pengenalan, beberapa bulan. Ada SK dulu, gitu segala macam. Tidak ada. Jadi beberapa harinya? Bukan beberapa hari, mon. Besoknya jam 3 sore aku ditelepon. Yuk malam ini kamu di redaksi. Aneh banget. Lah aku datang kan. Ngapain ini kayak mana caranya ini kan? Lalu aku bilangin, bang ini kayaknya aku malam ini nggak produksi dulu deh. Gitu. Kenapa? Masih bingung aku toolsnya, gue bilangin. Aku belajar dulu ya malam ini, gue bilang. Ya udah nggak apa-apa. Jadi kamu benar-benar buta? Buta tuli aku mon. Lah? Nggak. Sebenarnya gini, basic editing video itu sama semuanya. Timeline apa segala macam itu sama. Interface-nya sama lah. Cuma kan toolsnya beda-beda tuh. Karena aku dulu sempat ngedit video, cuma pakai tools yang berbeda, yang lebih simple. Aplikasinya beda? Aplikasinya beda. Waktu itu aku masih pakai Pinnacle namanya. Ya sama, ininya timelinenya apa segala macam sama. Template untuk ngedrop itu sama semua. Di kantor pakainya itu Adobe Premiere. Beda. Ya sama sih, maksudnya kayak di sini ada toolbarsnya, di sini ada timelinenya, di sini ada reviewnya, previewnya. Cuma ini toolsnya buat ini kayak mana nih gitu, kayak naikin turunin suara, apa segala macam gitu kan. Ya aku belajar dulu lah 1 malam. Gila sih. Belajar via YouTube ya kan. Nah besoknya baru mulai produksi. Keren ya. Maksudnya bukan yang mereka berani untuk menyerahkan kerjaan ke kamu yang nggak sebenarnya belum bisa. Mungkin itu juga yang buat aku jadi cepat adaptasi dengan banyak hal. Maksudnya ketika ada perubahan yang jomplang, aku bisa cepat adaptasi. Iya sih. Karena gini juga, waktu awal aku masuk, kan aku desain grafis ya. Desain grafis, kupikir ya udah kerjaanku berarti aku ngerjain desain. Ternyata di perjalanannya aku juga disuruh ngerjain layout. Ngerjain layout berarti juga aku harus punya kemampuan untuk motong naskah. Iya. Punya kemampuan untuk madatkan judul, yang gitu-gitu gitu. Dan mau nggak mau aku harus belajar cepat gitu loh. Kayak nanya-nanya sama senior, mas ini kalau misalnya kepanjangan gini, karena kan ada pakemnya ya. Makanya kalau misalnya di koran, teman-teman ngeliat koran, itu untuk judul HL itu nggak boleh 2 baris. Highlight itu nggak boleh 2 baris, harus 1 baris. Nah, kadang wartawan itu nulis bisa sampai panjang banget. Gitu, dan itu kita harus padatin jadi 1 baris gitu. Apalagi HL besar ya. Kalau misalnya kayak HL yang di dalam mungkin masih ada toleransi sampai 2 baris gitu. Cuma tetap harus dimaksimalkan untuk 1 baris. Nah itu kayak gitu-gitu tuh. Terus kadang naskah itu berapa karakter gitu, 600 karakter gitu misalnya. Tapi wartawan ngirimnya bisa sampai 1000 gitu. Nah, itu kita padatin lagi. Letak foto, cari foto yang bagus, yang mana, yang gitu-gitu. Memang kayak gitu kan, aku juga pernah kayak gitu soalnya. Tapi kamu dulu apa? Kamu wartawan kan? Enggak, maksudnya kan ada jadwal piket namanya. Jadi jadwal piket itu jagain halaman kita sambil dikerjain si layouter. Jadi kalau misalnya ada yang perlu diganti, ada yang bisa
Ngasih tahu lah ya. Kasih tahu. Jadi misalnya naskahnya dikurangin, dipotong atau foto yang diganti karena nggak pas gitu-gitu. Jadi harus ada yang piket. Makanya ditahu. Ini perlu diganti karena layoutnya gini-gini. Gitu-gitu sih. Ya, sebenarnya prosesnya sih kurang lebih ya. Cuma mungkin pakem dari satu media sama media lain tuh beda di situ. Oke, kalau di tempatmu itu aku taunya satu baris tuh 5 kolom apa 6 kolom deh. Aduh, kalau di tempatku 7. Lupa aku. Kalau tempatku 7. Nggak sebegitu paham. Nah itu, yang gitu-gitu tuh. Kayaknya baru kayak nempatin foto di sebelah mana sih gitu biar enak gitu. Tapi itu kan tugasnya layout. Ya itu kerjaanku akhirnya. Iya, maksudnya kalau aku di situ kan cuma dampingin kalau misalnya Mas pakai yang ini deh judul gitu. Panjangan. Bisa nggak dipotong? Nah, kalau aku kalau kan jadi gini, layout tuh ada 2. Aku di bisnis, di iklan. Jadi kan ada berita-berita iklan ya. Oh iya. Nah, kalau di berita iklan kita tidak punya redaktur. Jadi redaktur itu kadang kita inisiatif untuk motong sendiri. Nanti ada yang ngecek. Ada yang ngecek. Ini kayaknya jangan ini pakai ini. Yang ngecek editor bahasa. Ya, ada redakturnya. Redaktur atas juga, tapi dia naik turun dari atas ke bawah. Gitu. Nah, kalau di atas tuh ada yang ngarahin kalau di atas. Mas judulnya pakai ini itu ada yang ngarahin. Kalau di bawah nggak ada. Nah, yang gitu-gitu. Habis itu kadang menemukan case-case yang aku harus mendesain sesuatu yang aku nggak pernah desain sebelumnya. Iya. Itu kan harus ini kayak mana gitu kan. Baru kan ya kasarnya semuanya satu level nih gitu loh. Jadi kayak yang ini kayak mana caranya gitu, dia bingung juga sekalinya. Ya udah improve lagi. Tapi kamu bisa masuk jadi desain? Nggak ada basic juga kan? Ada lah. Ada. Basic aku kan udah ada. Cuma waktu itu aku basicnya oh ya bisa. Aku Photoshop Corel basicnya. Awal masuk ya. Oh. Karena sebelumnya aku pernah di percetakan. Itu aku nggak tahu kayaknya. Iya, karena kita udah pisah. Jadi kamu 4 tahun di situ. Media. 4 tahunku itu aku tuh pindah-pindah mau kemana-mana. Ya, maksudnya aku tahunya kan kamu yang di air itu kan. Ya, kan jadi dari kopi. Ya, kopi. Sebentar, kita runut dulu ya. Aku kalau acak gitu aku biasanya agak lupa. Aku lulus, aku di bengkel. Lulus kerja ya? Lulus kuliah. Lulus kuliah, sorry. Lulus STM. Aku di bengkel. Nganggur dulu, Ding. Nggak usah bahas nganggurnya kenapa sih? Enggak nganggur. Aku langsung kerja. Aku langsung di bengkel. Lulus kuliah, lulus STM, itu aku langsung di bengkel. Makanya aku masuk pagi, aku sore baru di bengkel. Sama Denny kan? Hah? Sama Denny ya? Iya, sama Denny sama Ogo. Habis itu provider. Oh iya. Provider CDMA itu kan. Betul. Tapi itu setelah kebakaran. Tahu ingat itu aku. Di provider CDMA. Habis itu ke air dulu. Oh, air dulu. Air dulu. Habis air ganti meteran. Habis itu baru kopi. Oh, berarti ingatanku yang terbalik aku, bayanganku tuh kopi dulu, baru air. Selesai kopi, itu aku freelance. Nah, di media juga? Bukan, waktu itu aku freelance di Kan percetakan. Kamu sempat jadi wartawan lagi. Itu 2014. Oh iya? 2014, 14, 15. Wah. Banyak aku kerjaan Kumon. Maksudnya habis itu kan freelance, habis itu sempat di percetakan jadi kurir. Habis itu sales mobil. Itu aku nggak tahu. Habis sales mobil, aku jadi security habis itu. Kebalik. Kebalik. Dari security dulu baru jadi sales mobil. Nah, aku bayanginnya security tuh nggak jauh sama yang ganti meteran. Wah, lumayan jauh ya? tuh. Karena itu kan ganti meteran sama, itu, kan? Ganti meteran itu 2011. Satu perusahaan yang sama kan? Beda. Tempatnya iya sama, cuma dikelola oleh badan yang beda. Oke. Karena waktu air pindah ke MT. Bendali 2. Bendali 2, Melawai 2. Taman 3 generasi sekarang. Oh iya benar. Iya, pindah yang situ. baru-baru. Kan yang di kantornya lama, kantor lamanya kosong, diambil alih sama badan perizinan. Iya. Tuh, nah di situ aku jadi security-nya di situ. Habis itu dari security aku jadi sales mobil, habis jadi sales mobil sempet. Berarti banyak dong CV-mu yuk. Hah? CV-mu banyak. Tapi nggak ada yang panjang. Ya tetap masuk CV lah. Enggak sih, aku enggak. Aku kalau CV itu aku pakai yang setahun.
Oh gitu. Setahun minimal 1 tahun yang aku masukin ke CV. Enggak, palingnya biar rame kan, banyak gitu. Enggak juga sih, maksudnya nggak ada artinya, Mon. Ternyata kalau di HR, ini dari temanku yang HRD ya. Kalau kamu masukkan terlalu banyak pekerjaan dan pendek-pendek, itu jadi minus malah. Poin minus. Iya, kayak ini orang sebenarnya niat kerja nggak sih gitu loh. Iya sih. Kerjanya kok sebentar-sebentar, cabut, bentar-bentar cabut, bentar pindah gitu. Jadi lebih baik aku ngambil yang 1 tahun. Ya beberapa memang ada yang setahun, ada yang ya kayak 9 bulan, 10 bulan gitu. Jadi kan paling panjang di sini dong. Paling panjang di sini, ini kan udah mau 8 tahun aku di atas. Anjay. Kayaknya aku juga tidak menyangka. Kalau aku sih jauh ini awet-awet aja sih. Enggak ada 1 doang. Iya ya, kalau yang ngajar tuh kan udah jelas ya. Ya karena juga kita masih kuliah kan. Dan memang yang tempat bimbel juga nggak jelas. Iya. Maksudku selain itu juga karena kita masih kuliah juga, Mon. Menurutku ya. Ketika kita kuliah tuh kayak kita pas aku kuliah kan aku udah jelas kerjaanku. Itu yang agak panjang kan, 4 tahun. Iya, yang di media itu. Nah, lepas dari media itu. Oh iya, memang prinsip kita beda ya. Lepas dari media itu kemana ya? Oh, aku sempat di provider juga. Oh iya betul. Cuma 3 bulan. Betul. Oh itu yang pendek ya? Pendek banget, cuma itu sih yang pendek. Iya, kamu sempat nawarin aku tuh waktu itu. Masa sih? Iya, sempat nawarin. Kamu di event kan waktu itu kan? Event atau Canvasser deh kalau nggak salah. Enggak. Sempat dia. Kamu sempat nawarin. Cuma abis itu kamu nggak lama kamu cabut. Nggak usah nggak usah masukin. Aku mau cabut gitu. Enggak tuh untuk yang kosong memang. Memang event kosong waktu itu. Enggak, kamu nawarin aku jadi desain grafis waktu itu. Iya, memang kosong. Ya aku pokoknya kalau nggak salah nawarin kamu yang kosong. Iya, habis itu bukan gantiin aku. Betul, habis itu nggak lama kamu mau resign. Kamu bilang nggak usah nggak usah masukin. Aku bentar lagi mau resign. Oh ya udah. Karena kan aku nawarin kamu biar aku ada temennya. Betul, ternyata kamu tidak betah. Tuh. Ya gitu. Aku sempat jadi guru juga. Ngajar teater tadi. Iya, teater ya. Ngajar freelance, sempat jadi admin. Admin. Di? Admin lokasi. Perusahaan tambang. Iya. Wih, nggak tahu juga aku tuh. Kamu nggak tahu kan? Itu 2015. 2015 sempat aku ngurusin yang kayak wearpack, welding mesin, kayak gitu-gitulah. Wah. Sempat waktu jadi admin tuh 9 bulanan. Sebenarnya banyak kita yang terskip ya? Banyak karena kita jarang nongkrong. Akhirnya kepisah. Di tahun segitu kan aku baru nikah. Paling kamu baru nikah kan di 2015. Nah, dan pas aku nikah itu aku resign yang dari media. Betul, kamu sempat lagi goyang. Di provider kamu udah nikah kan waktu itu? 3 hari setelah nikah ditawarin. Habis itu? Di provider 3 bulan baru aku di dinas, salah satu dinas. Oh iya, betul. Itu aku tahu. Itu panjang tuh, tahunan. Panjang. Walaupun panjang sekali ya. Ya itu aku di mana yang nyaman bisa bertahan. Ini ngobrolnya dari mana-mana ya. Ini kayaknya apa ya? Konsepnya tidak podcast. Jadi ngobrol. Ya kita emang ngobrol aja karena udah lama nggak ngobrol. Ngobrol tapi di record. Ngobrol di record. Memang untuk mau aja kan. Lumayan ada bahan. Iya. Buat ngaktifkan YouTube lagi, tapi ya nggak tahu lah, aku tuh YouTube tuh kayak nothing tulus aja lah. Ya memang nggak ada niatan buat apa-apa, buat diapain, diserusin. Iya nggak tahu lah, nanti kalau memang ada kesempatan buat dimonetize ya udah, kalau nggak ada ya udah gitu biasanya. Tapi kamu sekarang nyambung nggak sih sama kuliah kerjaanmu? Nyambung kalau sebenarnya. Nyambung ya. Maksudnya mata kuliah apa itu? Apa sih namanya? Metalurgi. Enggak. Mesin produksi. Mesin produksi ya? Oh, manajemen produksi juga masuk deh kayak kamu? Masih masuk ya? Walaupun cuma 1 kali mata kuliah ya? Enggak, manajemen produksi 2 kali. 2 kali ya? 2 kali. Manajemen produksi 2 semester? Iya. Oh iya. Manajemen produksi 1, manajemen produksi 2. Yang ngajar Pak Amin. Bukan Pak Mika? Lain. Manajemen produksi Pak Amin. Oh iya, Pak Amin. Pak Mika itu metalurgi sama matematika. Ya, yang matematika 1. Matematika 1 itu matematika teknik 1 itu Pak Mika, matematika teknik 2 itu Pak Gunawan. Itu guru sangar tapi kok guru, dosen sangar tapi baik. Aku sering ngobrol di kantin soalnya. Dan akhirnya aku akhirnya CS-an sama dia. Iya kan? Tapi sebenarnya aku nggak begitu suka dengan teknik. Iya. Ya jadi kita kuliahnya dulu teknik.
Cuma teknik mesin. nggak ada yang nyambung. Dia agak nyambung dikit, saya nggak ada sama sekali. Nyambung dikit. Cuma makanya karena yang nyambung nggak disukai, jadi nyari kesenangannya di lain Ya, akhirnya. Tapi memang dari awal kamu sebenarnya minatnya kemana sih, Mon? Nah itu, jadi kan minat itu apa ya? Kalau orang kayak kamu ya mungkin yang gambar kan udah dari kecil kan. Ya. Kalau aku nggak tahu dulu tuh sukanya apa. Jadi memang kamu apa ya bahasanya tidak punya spesifik khusus ya? Zaman sekolah itu kayak nggak. Makanya aku bingung. Makanya waktu Dulu aku gambar suka. Cuma ya paling nge-remake aja. Kayak aku suka Dragon Ball, aku gambar karakternya. Mun ngeband pernah, nggak serius. Nggak serius. Ya bercandaan aja. Tapi kalau disuruh ikut parade, cimut. Moto iya. Meskipun juga cuma jadi hobi pribadi doang. Moto. Foto. Kayak kamu kan toys, kan? waktu di media kan mau nggak mau. Ya biasanya kamu tuh bisa gitu. Bisa. Cuma dia nggak ada yang spesifik dirinya. Iya sih. Makanya begitu apa ya bahasanya si Han ngajakin kok nggak bukan kamu yang ngajakin ya, aku yang ngajakin. Kamu yang ya. ngajakin. Dia bercandaan aku seriusin. Dia nanya, kita ngobrolin apa yuk? Bilang, iya juga ya. Anak ini spesifiknya apa sih? Gue bilang, Ada ya? ada. Karena kemarin juga kamu bawa ke sana kan, ya udahlah framingnya apa nih? Runners juga nanggung ya kan? Iya, Ranmas nanggung. Semua serba nanggung deh kayaknya. Ya udahlah, tes fotografi aja. Gambar. Karena lebih banyak menurutku, lebih banyak kamu punya prestasi ya di toys fotografi. Sering juara toh? Bukan juara sebenarnya. Apa best itulah ya? Lolos ini fotonya. Foto ya gitu tuh yang kayak di forum-forum nasional, toys nasional gitu-gitu. Enggak, kalau TOS lebih ke satu ini. Atau komunitas? Internasional. Internasional malah ya kan? Karena mayoritas kebanyakan memang foto TOS Indonesia sih yang banyak. Nah, itu ya gitu jadi brandingannya ya udah harus si pecinta mainan Karena yang itu kadang lari Udah dari 2012 kan. ya sempat punya hobi yang sama-sama suka mainan tapi saya menyerah. Iya. Kenapa ya? Apa? Kamu kan lebih ke Gundam kan? Iya lebih Gundam. Sempat beberapa yang Figur. figur-figur itu cuma ternyata aku tidak suka di figur. Karena menurutku tidak ada kepuasan gitu loh kalau di figur. Beda sih kayaknya. Ya karena arah-arahnya. Ya mungkin karena aku ini ya apa namanya memang sukanya crafting juga. Ya. Jadi memang yang ya udah yang ada effort sebelum jadi gitu loh. Jadi aku sukanya ngerakit. Aku juga suka Gundam, cuman bedanya kalau aku suka pas ngerakitnya aja. Nah, kalau aku Sudah jadi, bingung. beli toys kan sebenarnya tujuannya untuk difoto Foto. kan. Jadi pas si Gundam udah jadi, karena aku nggak banyak nonton Gundam, jadi aku nggak Nggak relate. Ini foto, aku mau foto gimana. Tapi aku memang suka aja proses ngerakitnya, ntar jadinya kayak apa gitu loh. Aku suka prosesnya itu. Makanya dulu itu memang awal bukan ngoleksi sebenarnya aku bukan kolektor sebenarnya. Tapi masih ada kan dalam. Masih. Jadi memang yang ku beli yang ku suka untuk difoto. Oke. Jadi aku ada bayangan. Aku beli kaos ini, aku udah tahu Mau diapain? mau diapain. Jadi yang relate, misalnya aku nonton kayak yang baru kan ada Spy X Family anime tuh kan si Anya Forger tuh aku beli karena aku nonton animenya. Jadi aku udah ada bayangan untuk wah ini difoto kayak gini kayak Dengan pose yang kayak gimana? Kalau kolektor kan lebih kayak misalnya nih dia koleksi lini Dragon Ball, jadi semua karakter Dragon Ball dia punya. Dikoleksi. Atau Star Wars sampai lengkap gitu. Kalau aku enggak ya, misalnya aku beli kayak Kimetsu no Yaiba, itu aku cuma suka si Zenitsu ya, Iya. Nggak tahu aku. yang rambutnya kuning. Nggak tahu aku. Yang Aku nggak listrik. nonton. Nggak nonton? Aku tahu Demon Slayer, aku tahu. Iya Demon Slayer. Cuma aku nggak Ya tahu. pokoknya itulah. Kalau Yang aku salah tahu nanti cuma Inosuke udah itu doang. koreksi. Inosuke yang babi. Iya, karena itu yang paling mencolok menurutku. Iya benar. Aku suka sama yang itu Zenitsu kalau nggak salah ya. Jadi yang aku beli cuma itu. Iya. Yang karakter lain enggak. Gitu sih. Oh. Jadi sebenarnya cuma buat ngisi
Feed IG aja. Ya kalau aku kan Gundam dulunya sukanya banyak. Maksudnya Karena kamu juga semuanya nonton. ini keren dikit rakit gitu, keren Iya. dikit rakit gitu, beli gitu. Tapi ujung-ujungnya ya udah aku spesifik di satu kan yang RX 782. Ya. Nah, sampai jujur aja dari semua koleksiku itu kan akhirnya aku jualin semua tuh. Karena aku pikir juga udah buat apa ya gitu, banyak banget gitu kan. Aku jualin. Dan aku mempertahankan awal tuh mempertahankan 2. Zaku yang hijau doang, yang armenya Iya. sama yang RX 782 itu kan. Ada 2 nih, ini jagonya nih musuhnya gitu. Cuma lama-lama kayaknya juga ngapain dua-duanya ya gitu. Akhirnya ya udah yang Zaku aku jualin. Sisa yang RX tuh. Yang RX tuh yang bertahannya cukup lama itu sampai sekarang? aku Enggak. udah habis. Bener-bener habis. Bener-bener habis. Kenapa? Ya karena udah nggak apa ya bahasanya, mungkin prioritas berubah kali ya. Prioritas berubah kayaknya. Ya itu kembali lagi ke prioritas kan. Ya maksudnya ya udahlah maksudnya Karena kamu juga ngisi sosial mediamu sama gambar dan enggak tulisan. juga. Mungkin sebenarnya relate lah untuk ya apa ya bahasanya healing Iya, pribadi iya. gitu. Cuma kayaknya ini sih iya buat maksudnya proses rakitnya iya healing. Tapi proses belinya itu kan bikin stres ya. Mana Betul. harganya makin lama makin mahal kan. Masih ada sih yang under 500. Iya, cuma yang under 500 yang kayak mana sih, Mon? Iya, gitu loh. Maksudnya, bener. karena koleksiku tuh yang under complete. Iya. Itu loh, dari yang segini sampai yang Ya kamu kan fokus kan 78 78 semua Jaku, gitu kan. Kan aku sampai yang punya yang mega size tuh ya, yang besar. Di atasnya PG Di atasnya PG. Kalau dari dari size. size-nya ya, cuma dari grade-grade-nya itu kayak FG lah. FG itu yang mana lagi? Kok FG? MG. FM. Hah? FM. FM yang mana? FM tuh apa sih? M-nya tuh mekanik. Dia kayak HG cuma agak improve dikit. HG tapi pakai in frame. In frame-nya cuma nggak ribet. Nggak seribet MG. Nggak seribet MG. Aku malah baru tahu tuh FM. FM tuh apa sih? Mekanik apa sih? First mekanik atau apa itu aku lupa. Tuh. Aku nggak 1/100 tapi kalau FM itu 1/100. Udah banyak anu Gundam sih. Ya itu. Mendalami Gundam. Enggak ding, Mega Access itu kayak HG malah. Cuma improve dikit lah. Dan tapi Enggak ada in frame-nya. menang di Cuma besar. Scale-nya. Ya. Nah, itu kan kayak yang PG itu kan dia ada PG seri ini, seri ini, seri ini. Iya, itu tahu. Harganya tidak masuk akal. Nah, itu makanya. Itu makanya aku bilang, ini mending buat beli beras nih. Sebenarnya kan koleksi bukan koleksi membeli toys itu kan ada menurutku kayak ada fasenya sih. Iya, cuma apa ya bahasanya ketika udah cemplung apalagi baru-baru ya. Itu kayak kan nafsu Iya, nafsunya belinya tuh tinggi tinggi banget. banget gitu loh. Ya mungkin kalau kamu udah kayak berdamai lah kayaknya. Nggak berdamai juga sebenarnya karena aku dari awal sesuai kebutuhanku. Jadi aku beli ini nih si A, figur A. Iya. Aku udah mentok nih, aku jual untuk Nah beli iya, figur B. bagusnya Han tuh gitu. Dia kalau misalnya beli, udah selesai tujuannya, dijual sama dia. Lah kalau aku kan enggak. Iya. Ku Makanya jual aku bilang itu aku pun bukan akhirnya kayak, kolektor. iya deh. Udah mau maghrib. Apa kita sudahi saja? Kita akhiri saja. Kita dari jam berapa sih perbincangan ngobrol tadi? sih. Jam 4-an deh kayaknya ya? Enggak, 4:30. Lumayan ya, 1 jaman ini kayaknya. Iya, enggak 1 jaman lebih nih. 6:30 nih, 6:30. 2 jam dong. Iya, 1 juga. 6:30 lah. La haula wala Itu quwwata illa 18:24. Ya udah, inilah obrolan nggak jelas. jelas Sebenarnya ya. banyak yang diobrolin ya. Kalau runut kayaknya tadi panjang sih tadi, Mas. Harusnya panjang. Ya, Kalau cuma karena dirunut kita lompat-lompat. dari kuliah, dari STM sampai detik ini. Ya seharusnya panjang. Cuma karena keterbatasan waktu, keterbatasan kapasitas kondisi. baterai, dan keterbatasan kapasitas memori, Ini nggak bisa colok di listrik ya? nggak. Pakai aki Bisa gitu? sih, bisa dicolok. Cuma sebaiknya tidak. Ya udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closingmu jelek banget anjir.